Jadi pertama, kita cuman sekedar menyampaikan, wa ma'ana ilal balagh. Tidaklah saya kecuali hanya sekedar menyampaikan. Di sana ada orang yang lebih alim dari kita, lebih fasih dari kita dalam berbicara, lebih bersih hatinya, lebih ikhlas dan dalam dia berdakwah. Juga terkadang yang namanya manusia ada keterbatasan. Mereka tidak bisa mengajak orang yang paling mereka cintai. Allah ceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya aku mengajak mereka semuanya ya siang dan malam dan tidaklah saya mendapatkan kecuali mereka semakin jauh dari saya. Ya Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa mengislamkan anak beliau sendiri. Nah kita tidak semulia Nabi Nuh, tidak sesuci Nabi Nuh, kita hanya sekedar menyampaikan saja. Ya kalau mereka tidak menerima, toh orang yang lebih mulia dari saya dakwahnya juga tidak diterima. Sehingga ini tidak membuat kita putus asa, tapi kita terus bersemangat. Ini satu hal yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, ya mungkin ada cara yang harus kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ya, ketika kita menyampaikan itu memang kita tuh sayang sama dia. Kita pingin dia tuh lepas dari itu, bukan menjatuhkan, ya bukan maksud kita menganggap kita tuh suci, dia tuh kotor. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam menyampaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam sebuah syair yang artinya dalam nasihat tersebut beliau mengatakan ketika engkau menasihati orang daripada dosa yang dilakukan, maka juga lihat posisi kamu dulu sebelum kamu berbuat dosa. Ya kita kan dulu juga sulit meninggalkan, kita harus begini, kita harus begini. Nah begitu juga ketika kita berhadapan dengan saudara kita yang masih bergelimangan dengan dosa riba, ya kita juga ada cara yang harus kita sampaikan sama mereka. Dan juga mungkin ada ide-ide cemerlang, ya mungkin kita, oh nggak boleh nih riba, gini, 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 gini. Tapi kadang kita jarang memberikan solusi. Ini loh riba yang kamu nggak boleh tinggal, harus kamu tinggalkan dosanya begini dan begini. Ini solusinya 1, 2, 3, 4. Dan sepertinya ini peluang-peluang besar. Mungkin antum nggak mendapatkan gaji lebih besar daripada itu. Nah ini juga hal yang penting. Jadi kita jangan hanya sekedar riba, 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 riba saja, tapi tidak memberikan solusi. Kemudian yang ketiga mungkin diingatkan sama dia dengan hadis Rasulullah, man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, jadi begitu juga orang yang keluar dari bank hari ini, ya dia justru harus semangat bekerja, semangat untuk mencari rezeki, semangat untuk mendapatkan kebaikan. Nanti dia bisa menjadi suri sebagai contoh yang baik. Ya, oh ya si fulan tuh sudah keluar dari bank, masya Allah sekarang bisnisnya semakin bagus, bisnisnya semakin sukses. Nah, jadi pendorong. Jadi kalau nanti misalnya Bang Rozi keluar dari bank terus nggak kerja, wah saya nggak mau kayak Rozi nanti tuh. Misalkan gitu kan. Jadi kita yang ini harus bersemangat ya bekerja walaupun mungkin kita belum artis, setidaknya saya masih punya semangat. Kemudian yang terakhir, ini terkadang yang jarang kita lakukan, sering kita lupa. Kita lebih hanya mengandalkan omongan kita lebih mengandalkan kepintaran dalam kita menyampaikan, kita lebih mengedepankan dalil misalnya. Kita lupa ada satu senjata yang dengannya Allah akan membukakan hati banyak dari hamba-hambanya. Apa itu? Doa. Di siang hari kita mengajaknya, di sore hari kita mengajaknya, di malam hari kita bangun. Ya bangun malam atau ke dalam sujud kita khususkan doa kepada saudara kita itu. Ya Allah, saya punya teman ya Allah namanya si fulan. Ya Allah, orangnya baik ya Allah, akhlaknya baik ya Allah, dia semangat ingin kebaikan ya Allah, bukakan pintu hatinya supaya dia bisa meninggalkan dosa riba ini ya Allah. Nah ini yang seharusnya kita lakukan, karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah yaitu dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya di tengah-tengah saudaranya tidak hadir bersamanya. Ini yang terkadang kita lupa. Ya bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepada Umar bin Khattab. Ya sampai-sampai ada orang mengatakan kalau dia nggak yakin Umar bin Khattab masuk Islam. Ya kalau keledainya Umar bin Khattab masuk Islam baru masuk Islam. Kan luar biasa ini kan. Tapi subhanallah selesai dengan doa. Jadi kita sebanyak berdoa ya untuk saudara kita, untuk sahabat kita, untuk teman kita agar bisa terhindar dari dosa riba.